Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Salam damai sejahtera. Saat ini kita membahas tentang janda, istri, gadis. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini pembahasan apa? Saudara-saudari, jika kita membaca Alkitab dengan baik, maka kita akan menemukan bahwa gereja atau orang-orang Kristen mempunyai 3 keadaan di hadapan Allah, yaitu sebagai janda, sebagai istri, dan sebagai gadis. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah sering menggunakan perempuan untuk mewakili umatnya. Di dalam ayat-ayat Alkitab seperti di dalam Lukas pasal 18 ayat 3, Roma 7 pasal 2 ayat 4, 2 Korintus pasal 11 ayat 2-3 menunjukkan bahwa Allah menyamakan anak-anaknya dengan perempuan. Pertama seperti seorang janda, kedua seperti seorang istri, ketiga seperti seorang gadis. Setiap orang Kristen di dunia ini adalah seorang janda. Bersamaan dengan itu juga adalah seorang istri, juga adalah seorang gadis. Di dalam Alkitab khususnya dalam Injil Lukas dikatakan bahwa orang Kristen berada pada kedudukan sebagai seorang janda. Dalam Roma pasal 7 dikatakan orang Kristen berada pada kedudukan sebagai seorang istri. Dan dalam 2 Korintus pasal 11 dikatakan orang Kristen berada pada kedudukan sebagai seorang gadis. Sikap setiap orang Kristen terhadap dunia sama seperti seorang janda. Sikap setiap orang Kristen terhadap kenikmatan akan kekayaan Kristus sama seperti seorang istri. Dan sikap setiap orang Kristen terhadap kedatangan Kristus harus sama seperti seorang gadis. Sudah lihatkah kita akan pewahyuan ini? Ini suatu hal yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Sebagai seorang janda, di dalam Lukas 18 Tuhan berkata, di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Inilah keadaan kita di dunia ini, seperti seorang janda yang diremehkan oleh orang lain, sering mendapatkan ketidakadilan di dalam dunia. Kita harus dengan susah payah bahkan untuk mencari keadilan di dalam sistem dunia ini. Ini seolah memberitahu kepada kita bahwa kita sepertinya bukan warga dunia ini. Ya, memang demikian, orang percaya bukanlah berkewarganegaraan dari dunia ini. Kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga. Kita tidak bisa bermegah di dalam dunia, karena dunia, kosmos dikuasai Satan, iblis, dan kita adalah musuhnya. Kita tidak mencari kemuliaan di dalam dunia ini. Wahyu 18 memakai Babylon untuk menyatakan gereja yang jatuh, karena dalam hati dia berkata, "Aku bertahta seperti ratu. Aku bukan janda dan aku tidak pernah berkabung." Saudara-saudari, hanya orang yang jatuh yang dapat menganggap bahwa dirinya bukan seorang janda, melainkan seorang ratu. Seorang ratu mendapatkan kemuliaan dan menikmati dunia ini, tetapi seorang janda berkabung terhadap dunia ini. Kita tidak bisa mencintai dunia ini, bukan karena dunia ini tidak menarik. Dunia ini menarik semua manusia di dalamnya. Semuanya menarik. Namun kita pengkhotbah berkata bahwa semua yang di bawah matahari adalah sia-sia. Orang Kristen tidak bisa mencintai dunia ini, bukan karena dunia ini sia-sia, melainkan karena Tuhan Yesus telah disalibkan oleh manusia di dunia dan telah mati. Sebab itulah hati para mengasihi Tuhan adalah seperti hati seorang janda. Di mana orang yang Anda kasih berada, tempat itu menjadi menarik. Tempat itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tuhan secara fisik tidak berada di dunia ini lagi. Karena itu, hati kita adalah hati seorang janda. Hari ini Tuhan kita di sorga dan di dalam roh kita. Oleh sebabnya kita harus hidup dalam alam surgawi dalam roh kita, di mana Tuhan kita berada. Inilah ciri khas seorang janda. Kemudian kita melihat posisi kita sebagai istri. Dikatakan Alkitab, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, maka bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Roma pasal 7 ayat 2-4. Seorang istri adalah orang yang mempunyai suami, mempunyai sandaran.
seorang istri dapat memperoleh semua keperluan dari suaminya. Saudara-saudari, tidak tahukah Anda bahwa hubungan kita dengan Kristus sama seperti hubungan antara seorang istri dengan suaminya? Semua keperluan kita akan diberikan olehnya. Ada satu hukum yang umum di dunia ini, yaitu begitu seorang gadis menikah, dia segera bisa memakai nama suaminya. Demi nama Tuhan kita, kita yang meminta akan mendapatkan. Demi nama Tuhan kita, kita yang mengusir setan, maka setan akan terusir. Demi nama Tuhan kita dapat berdoa bagi orang sakit dan mereka disembuhkan. Demi nama Tuhan kita, kita bisa mengabarkan Injil. Siapa yang dapat memakai nama Tuhan? Syukur kepada Tuhan bahwa setiap orang Kristen dapat memakai nama Tuhan. Karena kita milik Dia, maka semua miliknya juga menjadi milik kita. Dia adalah Kristus, kita adalah orang-orang miliknya. Semoga kita semua mengingat terhadap kelimpahan Kristus. Kita bukanlah seorang janda, melainkan kita adalah seorang istri. Sekarang kita membahas tentang gadis. Alkitab juga mengatakan bahwa dalam hal kita menunggu kembalinya Tuhan, posisi kita adalah sebagai seorang gadis. Ini berarti kita harus menjaga kesucian diri kita, menunggu kedatangannya kembali sebagai mempelai laki-laki. Alkitab mengatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat 2-3. Gereja di akhir zaman sangat beresiko terpikat oleh hal-hal lain selain Kristus. Bahkan agama Kristen pun ada kalanya tidak lagi menyajikan Kristus yang hidup bagi kita. Kita disajikan doktrin-doktrin yang bukan Kristus. Kita dengan mudahnya terpikat oleh tata cara, liturgi, dan peraturan-peraturan buatan manusia. Bahkan manifestasi yang bukan berasal dari roh, bukan berasal dari Kristus yang adalah roh itu. Paulus berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Apakah cemburu itu? Cemburu adalah iri. Maksud Paulus ialah karena Kristus aku cemburu. Kalau ada yang mendapatkan hatimu, Anda adalah milik Tuhan. Siapapun dan apapun tidak seharusnya menarik Anda, membawa pergi Anda. Setiap orang Kristen harus memiliki sebuah hati yang tanpa noda dan tidak dijamah oleh apapun selain Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita perlu berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ini milik-Mu. Mohon Engkau menjaga bersih pakaianku, menjaga hatiku, menjaga pikiranku, dan segalaku. Tidak ada siapapun yang boleh menjamah aku. Seperti Kidung Agung 4 ayat 12 mengatakan, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Mengapa dikatakan tertutup dan termeterai? Karena temanku tidak boleh dimasuki seorang pun kecuali kekasihku. Sumurku, mata airku hanya untuk dia. Demikianlah pembahasan kita yang menyajikan keadaan kita sebagai janda yang berduka terhadap dunia yang telah ditinggalkan Kristus, sebagai istri yang dijaga dan disuplai oleh kelimpahan Kristus, dan sebagai gadis yang menunggu mempelai laki-laki yang adalah Kristus. Sudah nampakkah kita akan pewahyuan ini? Jika Anda diberkati, Anda bisa like, subscribe, dan share ke orang-orang yang Anda kasihi. And the truth shall set you free. Tuhan Yesus memberkati. Amin.